warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nurmah Yunagara dalam acara Kabar Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tawuran yang semakin hari semakin marak terjadi. Berikut kami akan menampilkan video tawuran yang terjadi di Yogyakarta. Sampai saat ini memang sekitar 10 orang massa dari pelajar yang bertikai diamankan di Polres Jakarta Pusat. Nah, pertama-tama saya akan bertanya kepada Ibu Nadia, bagaimana sisi dari psikologi tentang adanya tawuran yang terjadi pada para pelajar pada saat ini? Dari sisi psikologi menurut saya tawuran itu terjadi akibat kurang adanya kendali emosi dari para pelajar, karena cenderung pada umuran seperti itu tuh cenderung semangat yang sangat menggebu-gebu, tapi mereka kurang adanya wadah untuk menyalurkan semangat mereka, jadi malah mereka terjerumus yang salah. Jadi emosi mereka mudah terpengaruh sehingga mereka masuk ke lingkup yang salah. Berarti itu termasuk dari faktor eksternalnya ya? Iya. Kemudian dari faktor internalnya sendiri, mengapa mereka melibatkan diri ke dalam tawuran? Kalau dari sisi internal itu bisa kita lihat bahwa mereka yang cenderung ikut tawuran adalah orang-orang yang mudah putus asa. Kemudian mereka orang yang frustasi, mungkin kurang pendekatan kepada agama. Dan tak hanya itu, tambahan untuk faktor eksternal sendiri ada juga kurangnya perhatian dari orang tua, ataupun mungkin sekolah yang memiliki peraturan sangat ketat dan cenderung mereka merasa terbatasi untuk berkreasi. Oke, terima kasih Bu Nadia. Kedua, ditinjau dari sisi sosial Bapak Inzal, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya tawuran para pelajar? Pada akhir ini memang telah terjadi banyak kasus tawuran di antara para kaum pelajar hingga masyarakat. Menurut catatan di Jakarta, telah terjadi 182 kasus tawuran yang dimana telah merenggut 80 orang tewas, yang sebagian besar adalah dari para kaum pelajar. Dari kasus tawuran tersebut disebabkan oleh disintegrasi di antara kedua kelompok tersebut, yang dimana pengertian disintegrasi itu adalah perpecahan antara kedua kelompok yang disebabkan oleh ketidaksatu tujuan dari kedua kelompok tersebut. Tentu saja dari kasus tawuran tersebut telah menimbulkan banyak dampak negatif, yang diantaranya adalah fasilitas umum. Dari fasilitas umum itu sendiri telah dirusak oleh para pelaku tawuran, yang diantaranya adalah bus umum itu dipecah kacanya. Salah satunya adalah bahan bakarnya yang dibakar. Mungkin dampak negatif lainnya adalah korban yang tewas. Itu yang menurut saya paling miris, karena dari para kaum pelajar tersebut masih butuh pendidikan dari sekolah, tapi mengapa dari mereka telah tutup usianya sebelum mereka melanjutkan ke sarjana, padahal kan sarjana itu sangat penting untuk masa depan mereka. Lalu dari segi ekonomi telah menyebabkan mereka mungkin kasus tawuran tersebut disebabkan oleh dari segi ekonomi ya. Mungkin dari orang yang mempunyai ekonomi yang lemah menyebabkan mereka merasa arogan, yang dimana mereka merasa ingin bebas, mereka ingin melakukan seenaknya mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa tawuran adalah pemecah dari segala masalah. Mungkin yang kedua adalah disebabkan oleh dari keluarga. Dari keluarga, mungkin keluarganya mereka itu kurang memperhatikan mereka, sehingga mereka itu bersifat arogan. Di keluarga mereka merasa kurang diperhatikan, sehingga di luar dari keluarga itu mereka ingin melampiaskan dari kekesalan mereka di keluarga tersebut. Mungkin dari segi pendidikannya juga bisa menjadi salah satu sebab mereka bersifat arogan. Mungkin mereka kurang dididik dari sekolah tentang tata cara perilaku yang sopan terhadap orang lain, tata cara bersosialisasi, dan bagaimana mereka menyikapi suatu. Terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah menemani saya tentang membahas tentang tawuran yang bisa terjadi antar pelajar pada saat ini. Baik pemirsa,
Saat ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi kasus kematian seorang siswa di Yogyakarta akibat salah sasaran suatu komunitas kepada komunitas lain yang mungkin ditujukan karena adanya rasa ingin balas dendam. Di sini kami sudah terhubung dengan reporter Rina di TKP. Halo, saudara Rina. Terima kasih rekan saya Nurma. Pemirsa, saat ini saya telah berada di tempat kejadian perkara. Kondisi saat ini sudah kembali normal. Saya telah bersama seorang saksi dan ayah korban. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kejadian itu berlangsung? Jadi waktu saya naik motor, tiba-tiba di belakang saya itu terdengar ledakan. Itu saya menepi, Mbak. Ternyata saya lihat di belakang itu udah ada siswa SMA ya, luka di bagian dada sebelah. Terima kasih Bu atas informasinya. Demikianlah info dari saksi. Saat ini saya telah bersama ayah dari korban. Pak, bagaimana perasaan Bapak atas kejadian yang menimpa anak Bapak? Ya, perasaan saya sangat sedih sekali karena anak saya dibunuh dengan cara yang tidak manusiaan. Selain itu anak saya juga nggak pernah mendapatkan masalah dari teman-temannya, apalagi ya dari teman-temannya. Apa yang Bapak harapkan untuk bagi pemerintah dan pihak sekolah? Bagi pemerintah, harapan saya untuk menindak tegas para perilaku tawuran pelajar yang semakin marak di Yogyakarta. Dan harapan saya bagi sekolah, ya ajarkanlah mereka perilaku yang baik di sekolah agar perilakunya bisa membanggakan kedua orang tua dan bahkan sekolahnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikianlah yang bisa saya laporkan. Saya Nisrina Nur Apriliani dari tempat kejadian perkara. Saya alihkan ke rekan kerja saya Hendri di kantor polisi. Ya, terima kasih kepada Nisrina yang telah memberikan saya kesempatan. Saya sekarang berada di kantor polisi. Ya, saya sedang melakukan penyelidikan tentang tawuran antar pelajar. Ya, mari masuk ikuti saya. Mana ungkapan saudara yang ya, saya sekarang lagi bersama polisi ya, saudara Riki Setianggara. Ya Pak, saya sini mau mengklarifikasikan kejadian tawuran antar pelajar ini. Bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya begini, pada saat mereka ini melempar, siswa itu tercegat kan. Jadi pada saat itu banyak kerumunan, jadi dia salah sasaran. Sebenarnya siswa itu tidak melempar ke arah korban tersebut, namun siswa melempar ke arah lain. Cuman pada saat itu terjadilah salah sasaran. Makanya pada saat itu banyak yang bilang katanya ada tawuran juga dan segala macamnya. Makanya sekarang kami akan memprosesnya. Oh, jadi yang korban sebetulnya itu bukan termasuk dia ikut tawuran juga, Pak? Bukan. Oh, jadi dia cuma salah sasaran saja? Iya. Oh, jadi ini sekarang tersangkanya ini akan mendapatkan sanksi apa cuma mendapatkan sanksi yang setimpal, apa cuma mendapatkan sanksi biasa saja, Pak? Kalau itu kami akan sedang dalam proses, makanya kami akan memprosesnya terlebih dahulu agar bisa mendapat sanksi yang ringan atau yang berat. Terus dari sekolahnya sendiri apakah ada perketatan di sekolah, apa cuma selesai ini apakah udah biar begitu saja, Pak? Mungkin akan diperketat. Jadi tersangka ini sementara ini akan nginap di sel apa boleh pulang? Sementara ini mereka ditahan terlebih dahulu untuk diproses selanjutnya. Ya udah Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, saya Hendri Jorisman, saya kembalikan ke studio. Itulah tadi peristiwa yang dilaporkan oleh rekan kami. Baiklah, kami akan mencoba menelaah terlebih jauh mengapa terjadi salah sasaran yang diakibatkan oleh komunitas-komunitas tersebut. Kami akan membicarakannya kepada Bapak Izal. Bapak Izal, bagaimana sih peran Pancasila yang sebenarnya terhadap proses tawuran yang mereka lakukan itu? Apa sih peran Pancasila sebenarnya? Kita lihat dari makna Pancasila setelah ketika itu dulu ya. Persatuan Indonesia.
persatuan. Berarti Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, agama, dan ras. Tetapi dengan rasa cinta kita, dengan rasa senasib kita, dengan rasa nasionalisme kita menjadi bersatu. Kita menjadi satu keluarga, satu batang tubuh. Bila satu sakit, maka yang lainnya akan sakit, akan merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Nah, sekarang kita menghubungkan dengan kasus tersebut. Kasus tersebut jelas telah menyimpang dari sila ketiga, karena di sini kedua kelompok itu sudah merasa tidak bersatu. Mereka sudah tidak memiliki perbedaan tujuan mereka. Mereka telah mempunyai tujuan yang kepada Bapak Izal atas komentar yang diberikan. Selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Nadia. Nadia, bagaimana sih peran keluarga dan sekolah yang kelihatannya masih kurang disosialisasikan kepada para pelajar sehingga masih terjadi saja kasus ini? Kalau menurut saya peran keluarga dan sekolah itu memang sangat penting ya pada para siswa. Mungkin di sini sekolah bisa menjalin kerjasama dengan para orang tua siswa. Kemudian mereka saling berkomunikasi dan saling mengkomunikasikan apa saja sih yang telah siswa lakukan, kegiatan apa saja yang siswa lakukan di sekolah setiap harinya. Ya, bisa seperti itu, kalau enggak setiap minggu. Kan di situ juga ada guru BK, bimbingan konseling. Itu juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mengerti bagaimana sikap dan sifat anak-anak mereka di sekolah gitu. Kemudian bisa membantu kegiatan apa saja yang diikuti para siswa, sehingga orang tua bisa mengerti, oh anakku ini sekolah yang benar, jadi tidak langsung keluyuran kemudian bergaul dengan orang yang salah atau yang orang tua tidak tahu gitu. Jadi terpantau terus, jadi selalu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini kan kita lihat bahwa anak-anak sekarang kan zaman sekarang ini pintar mengelabui orang tua, pihak sekolah. Ya, ya itu tadi menurut saya memang kalau memang anak memang pintar, kita harus lebih pintar dari mereka, sehingga peraturan misal sekolah itu jam sekian sampai jam sekian, jadi selalu ada komunikasi. Sekolah misal pulang jam 2, berarti otomatis orang tua harus tahu jadwal anak saya sekolah sampai jam 2. Kemudian orang tua sendiri pun juga berkomunikasi dengan anaknya, ini sekarang gimana. Kemudian nanti apabila mereka mengikuti kegiatan itu pun juga dilaporkan. Iya, jadi selalu setiap waktu jangan putus hubungannya. Dan semisal ternyata kan kok tidak ada, misal anak mereka bilang saya sedang belajar kelompok dengan si A, kemudian bisa saja orang tua anak tersebut telepon si A atau SMS, ini apakah benar. Jadi selalu konfirmasi saja. Jadi peran sekolah dan keluarga itu saling berhubungan. Iya. Jadi ada pihak sekolah pun juga seharusnya memberikan sosialisasi juga kepada pihak keluarga bagaimana cara mengajar anak atau ya, menurut saya juga seperti itu, karena apabila ada kedekatan dari orang tua, ya itu sangat bisa membantu bagaimana mengetahui perkembangan anak tersebut, apakah dia berkembang secara baik atau malah dia ikut yang bergaul dengan salah orang gitu. Jadi itu sangat penting. Lalu bagaimana cara meminimalisir adanya kasus tawuran antar pelajar atau perselisihan yang diakibatkan salah paham atau itu tadi seperti kasus tadi? Kalau meminimalisir mungkin sekarang agak susah, tapi ada langkahnya, dimana itu juga kerjasama dari sekolah, orang tua dan pemerintah. Seperti pemerintah sekarang telah menerapkan bahwa di pet sekolah sudah tidak identitasnya sudah dihilangkan, dan itu salah satu alternatif untuk meminimalisir tawuran. Kemudian itu tadi dari pihak sekolah juga harus memiliki sanksi yang sangat tegas apabila ternyata ada yang terlibat tawuran. Jangan toleran lah, jangan ini ada masalah kemudian ya masih diberi hasil. Iya, karena itu kayak gitu lagi. Iya,
angkatan selalu ada, jadi memang harus diberi sanksi yang tegas apabila sudah tercatat bagaimana tidak harus menanggung. Ya, terima kasih Bu Rara atas komentar ini. Nah, untuk yang terakhir kali saya akan bertanya kepada Bapak Izal. Bapak Izal, pertanyaan sama seperti Bu Nadia tadi, bagaimana sih cara meminimalisir terjadinya perselisihan atau perpecahan yang menyebabkan tawuran para pelajar? Sebenarnya hampir sama dengan jawaban Bu Nadia. Hanya tambahan dari saya, yaitu selain dari peran keluarga, peran sekolah juga penting. Karena kenapa? Soalnya peran keluarga itu hanya di dalam internal saja. Sedangkan pelajar itu kan sering keluar main, bergaul dengan nongkrong di mana, dan itu di luar pengawasan dari keluarga. Nah, di sini juga perlu dari peran sekolah, yaitu mengadakan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa.